guys, welcome to our podcast. Di sini aku Aulia Fibianti, Kemarin Kastari Kamal Ola, Aku Kurniati. kita bakal nge-review film Keluarga Cemara. Di luar deket pohon. Anak-anak kapan dikasih tahu? Dikasih abah waktu. Abah nggak tega ngasih tahu anak-anak. Kita bangkrut. Jadi, kenapa kita pilih film Keluarga Cemara? Karena film ini itu sangat menyentuh hati kita, Iya, guys. banget. Sedih. Film ini yang diadaptasi dari sinetron legendaris menceritakan tentang kehidupan sebuah keluarga yang menghadapi banyak banget kesulitan, namun tetap teguh pada prinsip mereka sebagai sebuah keluarga. Tapi kali ini kita nggak cuma akan bahas tentang filmnya aja, kita juga bakal kaitkan film ini dengan konsep wawasan Nusantara. Betul banget, kita akan bahas bagaimana film ini bisa menggambarkan hal-hal penting dalam kehidupan warga dan masyarakat Indonesia. Mulai dari kesatuan, ketahanan, sampai gotong royong. Oke, langsung aja ya, kita mulai ya dengan membahas sedikit tentang filmnya. Oke, let's go. Jadi, film Keluarga Cemara ini menceritakan kisah keluarga yang terdiri dari abah, emak, sama dua anak mereka. Nah, kalau nggak salah nama anak mereka itu Eus dan Agil. Eus dan Agil. Eus siapa brand baju? Nah, jadi keluarga mereka itu dari yang keluarga yang bisa dibilang ekonominya bagus sih, ekonominya di atas lah ya. Bener-bener kayak orang kaya banget Iya, deh. terus tiba-tiba mereka tuh kayak down gitu loh, bangkrut, tiba-tiba bisa dibilang bangkrut. iya, usaha sendiri Iya, bangkrut. jadi satu keluarga ini tuh cari cara gimana ya cara kita tetap bertahan Iya, hidup, iya, walaupun agak susah untuk menyesuaikan dengan kebiasaannya yang kayak misalnya setiap Tiap hari pakai mobil, sekolah mahal, sekolah swasta, iya, rumah besar, Iya. hidup di kota-kota gitu kan. Berubah jadi mereka hidup di, oke, pokoknya itu bakal kita review misalnya. Nah, di film ini kita tuh bisa lihat bagaimana abah dan emak berjuang sekuat tenaga untuk mencari nafkah, berjuang untuk kedua anaknya. Intinya mereka buat yang terbaik lah buat kedua anak mereka. Meskipun mereka nggak punya banyak, karena mereka lagi down banget ya, tapi mereka kan tetap berusaha. Nah, salah satu hal yang menarik dari film ini, keluarga ini tetap kompak meski kondisi mereka tuh berubah drastis. Iya. Dan lebih menarik, film ini juga menunjukkan bagaimana keluarga Cemara berjuang melalui keteguhan prinsip mereka. Meskipun lingkungan sekitar kadang tidak mendukung, ini nggak hanya tentang perjuangan ekonomi, tapi juga tentang mempertahankan nilai-nilai yang lebih besar seperti cinta dan solidaritas dalam keluarga. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keberagaman dan kesatuan dalam konteks wawasan Nusantara. Film ini memang menampilkan kehidupan keluarga yang sangat sederhana dan terbatas, tetapi mereka tetap menjaga kesatuan meskipun keluarga Cemara harus menghadapi banyak banget kesulitan. Mereka tetap saling mendukung satu sama lain, saling menjaga, intinya mereka saling berjuang untuk kehidupan mereka ke depannya. Betul, keberagaman dalam film ini juga kita bisa lihat dari bagaimana karakter-karakter di dalamnya. Meski berasal dari latar belakang yang sederhana, tetap saling menghargai dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Meskipun kehidupan mereka penuh tantangan, mereka menjaga prinsip keluarga yang kuat ini. Bisa kita ketikkan dengan semangat gotong royong dan persatuan dalam wawasan Nusantara. Ya, sama seperti Indonesia gak sih yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Keluarga Cemara juga tetap mengutamakan kebersamaan mereka. Meskipun mereka menghadapi perbedaan nih dan perbedaan dari konsep mereka mau gimana, tapi dan tantangan hidup, tapi mereka tetap berusaha menghargai satu sama lain dan menyatu sebagai sebuah keluarga yang solid. Pasti berusaha. Ini juga cerminan dari Indonesia yang tetap menjaga kesatuan di tengah perbanyak keberagaman yang ada. Karena jujur
jarang banget di Indonesia yang keluarga cemara ya. Maksudnya Iya, kayak, benar. makanya Betul. film ini tuh dibuat untuk kayak seindah ini loh gitu, kita tuh mempertahankan kesatuan dalam keluarga gitu kan, kita saling mencinta gitu kan. Selanjutnya kita bakal bahas tentang ketahanan keluarga cemara. Jadi film ini itu gimana keluarga cemara ini yang berusaha bertahan di tengah perubahan kehidupan mereka, dimulai dari ekonomi dan lain-lainnya, yang mereka harus berubah dari gaya pola hidup yang mewah, hedon, tapi tiba-tiba jadi sederhana. Dan juga tapi mereka walaupun kayak, kan kalau misalnya orang perubahan ekonomi dari atas ke bawah kan agak stres ya. Iya. Tapi mereka itu tetap saling berusaha Iya. mendukung satu sama Sebenarnya lain. mungkin stres juga ya dari Iya. abah sama emak. Iya sih, terutama abah emak. Iya, Kan kan dari kayak anak-anak mereka juga mereka anak-anak gitu loh, gitu kan, jadi mau gak mau gitu kan, harus gitu. Nah, ini bisa banget nih kita hubungkan dengan konsep wawasan Nusantara tentang ketahanan bangsa, seperti halnya Indonesia yang bertahan meskipun mengalami banyak perubahan dan tantangan, baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial. Keluarga Cemara juga menunjukkan bagaimana mereka mampu beradaptasi dengan situasi yang sangat terbatas. Kan dengan situasi kayak rumah mereka kan kayak jauh banget ya, gila, kayak dapurnya kayak gini, terus kamarnya sedikit, jadi adiknya si apa namanya Eis sama Agil Agel harus satu kamar ya kan, mereka mereka kan nggak bisa pisah kamar, kamarnya Iya, juga pasti betul. bagus gitu. Benar banget, film ini menggambarkan bagaimana ketahanan keluarga itu penting. Ketahanan ini gak hanya soal bertahan hidup, Benar. tapi juga tentang tetap menjaga harapan dan prinsip meskipun segala sesuatu berubah. Ini sama seperti Indonesia yang selalu berusaha untuk maju meskipun ada banyak tantangan. Selain itu, film ini juga mengangkat tentang pentingnya pendidikan untuk masa depan. Meskipun keluarga Cemara hidup dalam keterbatasan, abah dan emak tetap berusaha memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Mereka paham bahwa pendidikan abah adalah kunci untuk masa depan yang baik gitu kan. Meskipun mereka mungkin nyari sekolah yang bagus, tapi kayak ya kan di desa kan adanya negeri ya, kayak negeri kan perkampungan gitu Menyesuaikan sih. budget mereka Iya, juga menyesuaikan ya, budget ya jauh kan. banget gitu. Sampai ada satu si Eis ini kayak dikabur di rumahnya ya, Iya, kayak iya. dia kabur di rumahnya, dia kayak nggak mau sekolah di situ, kayak sekolah kampung, apa sih orang kampung semua gitu. Karena dia shock gak sih? Iya, Tiba-tiba shock. turun, tiba-tiba pindah sekolah. Yang tadinya teman-temannya orang kaya terus tiba-tiba Iya, bener banget. Kalau abang nggak pernah janji apa-apa sama orang, sekarang kita masih di Jakarta. Is benci sama abang. Pokoknya dia nggak bisa beli barang-barang yang apa yang teman-teman di kota gitu kan, jadi kayak udah sedih deh pokoknya. ini juga sejalan dengan apa yang diajarkan dalam wawasan Nusantara, bahwa pendidikan adalah pilar yang paling penting gak sih untuk membangun masa depan yang cerah bagi bangsa kita. Nah, di Indonesia pendidikan yang merata dan berkualitas adalah salah satu kunci bagaimana kita nih semua menciptakan generasi muda untuk kita dan dari kita untuk kita, biar masa depan kita tuh cerah, nggak kayak sebelum-sebelumnya yang sebelum dijadiin gitu loh. Nah, pendidikan itu juga bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang bagaimana mengembangkan karakter kita, moral kita. Nah, dalam film ini kita bisa lihat bagaimana pendidikan bukan hanya diajarkan di sekolah, tetapi di kehidupan sehari-hari, di lingkungan kita, di keluarga, maupun sama teman-teman yang gak di sekolah aja gitu, teman-teman di luar, di kampung gitu. Sekarang kita bakal bahas tentang gotong royong yang ada di film ini. Meskipun keluarga Cemara hidup dalam keadaan yang terbatas, tapi mereka juga tetap saling membantu satu sama lain. Mereka tetap emak dan abah itu tetap mengandalkan anak-anaknya untuk membantu mereka. Nggak hanya emak dan abah yang berjuang, tapi anak dan anak-anaknya harus ikut berjuang. Bantuin Bersama-sama. sama Untuk berjualan berusaha, ya, iya, iya. untuk berusaha untuk stay di ekonomi yang Iya, kayak gitu benar. gitu loh. Dan itu sangat mencerminkan nilai gotong royong yang ada di dalam wawasan Nusantara. Di Indonesia meskipun kita hidup dalam keberagaman, kita selalu bekerja sama, selalu gotong royong untuk mencapai tujuan yang lebih besar dari yang sebelumnya.
Nah, film ini memperlihatkan bagaimana keluarga bisa menjadi contoh kecil dari masyarakat Indonesia yang saling bergotong royong. Ya, betul banget kata Maria dan Feby tadi. Dengan kekompakan dan saling membantu, keluarga ini bisa bertahan dan tetap menjaga kebahagiaan meski mereka tidak memiliki banyak hal. Ini adalah mengingat kita semua bahwa dalam keadaan apapun kita tetap menjaga semangat kebersamaan. Kita harus tetap bersyukur ya apa yang dikasih sama Tuhan, ya kan? Oke, jadi tadi itu kita udah membahas tentang film Keluarga Cemara dan gimana cerita ini tuh bisa kita kaitkan dengan konsep wawasan Nusantara. Banyak banget yang bisa diambil dari film ini, dimulai dari ketahanan keluarga, gotong royong, hingga sangat pentingnya pendidikan untuk masa depan bangsa. Nah, semoga teman-teman bisa melihat film ini dengan perspektif yang luas, lebih luas. Gak hanya sebagai kisah sebuah keluarga cemara, tetapi juga sebagai gambaran tentang nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Untuk orang-orang yang nonton podcast ini, apalagi yang lagi stres kayak Emak dan Abah ya dari Don, kalian wajib banget nonton film Keluarga Cemara karena pentingnya bertahan Di banget kondisi ya, apapun. kondisi apapun ya, kayak mau kondisinya apapun, kalian ekonomi kayak gimana, apalagi udah punya anak ya, itu harus benar-benar dipertahankan, jangan sampai cerai gitu kan, pergi bagaimana. Ya walaupun harus mikir 2 kali lebih keras, gimana caranya keluarga gue tetap Bertahan. bisa Ya. bertahan. Apalagi si istri nggak kerja ya, sampai belum kerja terus Tapi dipecat terus ibunya jadi buka catering ya. Iya, dia catering. Dia dibantuin sama temennya ya kan buat dijualin. Anak-anaknya juga bantuin dijualin. Ya, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk follow podcast dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Selamat hari kami, dadah.